selamat sore pemirsa, jumpa lagi di program Presisi Inspiratif. 1 jam ke depan kita akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi dan memiliki prestasi tentunya membanggakan institusi. Ya, kisah inspiratif kita awali dari kisah anggota Polri dari ujung timur Papua. Kondisi alam Papua yang masih alami serta medan penuh tantangan tak menyurutkan Kapolres Deyai AKBP Herzoni Saragih dan Ibda Frans mendatangi anak-anak di ujung Papua untuk memberikan literasi baca. Dan inilah kisah inspiratifnya. Wilayah Papua yang masih alami dengan medan jalan yang menantang tidak menyurutkan Kapolres Deyai AKBP Herzoni Saragih dan Ibda Frans Maraya, Kasat Binmas Polres Deyai Polda Papua untuk mengunjungi anak-anak di pedalaman Papua untuk mengajarkan budaya literasi membaca. Kalau ini apa nih? Ini apa huruf apa nih? Anak-anak untuk belajar kalau di sekolah ya oke, tapi kalau di lapangan semacam ini bikin kelompok, nah ini sudah bisa mulai berkembang untuk kami punya anak-anak ini sangat bagus karena anak-anak mereka di luar jam sekolah itu anak-anak mereka itu biasa berkelompok, lalu kalau diajak semacam begini ini anak-anak itu rasanya terima, bagus. Membaca luar biasa. Atau di situ juga bisa. Sapi. Iya. Garuda. Selain mengunjungi berbagai komunitas suku di wilayah terpencil, AKBP Herzoni Saragih dan Ibda Frans Maraya juga mengunjungi banyak sekolah. Salah satunya Sekolah Dasar YPPK Immanuel. Hal ini dilakukan untuk memotivasi anak-anak Papua agar semangat menuntut berbagai ilmu, cinta tanah air, dan tentang arti kebinekaan. Adik-adik harus nanti belajar sama Pak Guru ya. Tanya. Lagi, dua kali. Ya, lihat. Iya gitu. Oke, lihat ya, kita jalan ya. Sambil menyanyi ya. Terus kita Tanggapan kami sangat terima dan bersemangat bagi kami pada anak-anak sekolah, walaupun dalam situasi dalam lingkungan belum beres, tetapi Kapolres bisa hadir seperti begini, kami sangat berterima kasih, dan ke depan juga kami sangat mengharapkan untuk memberi semangat motivasi kepada generasi kami anak-anak sekolah di tempat ini. Tim Humas Polres Deyai Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Inspiratif dari Papua, saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Deyai Papua AKBP Herzoni Saragih dan Kasat Binmas Polres Deyai Polda Papua Ibda Frans Maraya. Selamat sore Pak Kapolres dan Kasat Binmas. Apa kabar? Salam presisi. Ya, saya ke Pak Ibda Frans Maraya terlebih dahulu. Nah, kita mau mengetahui apa saja cerita bagaimana Bapak setiap hari mengendari motor meliterasi anak Papua melalui perpustakaan keliling. Dapat diceritakan, Mbak, kegiatan rutinitas ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Recording in progress. Rekan-rekan Bapak Humas
teman-teman wartawan yang ada di Mabes Polri dan kami yang ada di Kabupaten Biaya. Jadi saya ceritakan bahwa awal kegiatan ini merupakan program dari Polda Papua lewat Nemangkawi. Kami ada di dalam kegiatan Dimas Nemangkawi program CIPAR, yaitu Polisi Pergi Mengajar, di mana kami setiap harinya mengendarai sepeda motor berkunjung ke desa-desa, bertemu dengan anak-anak yang berkumpul di suatu tempat. Kemudian kami mengajak mereka untuk belajar, kemudian bermain, bercerita, menambah pengalaman mereka tentang apa yang dialami di dalam pendidikan, baik di sekolah. Kemudian kami hanya melengkapi dari kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan tambahan di luar daripada pendidikan di sekolah. Di mana setiap kami tiba di tempat itu, anak-anak dengan sangat antusias menyambut kami, kemudian mengejar kotak belajar yang kami bawa. Mereka mungkin dalam hatinya penasaran apa sebenarnya isi dari kotak tersebut. Ketika kami membuka itu, anak-anak sangat antusias membaca, belajar, kemudian memasang lambang burung Garuda, bahkan sebagian juga menghafalkan Pancasila. Itulah kami alami di Kabupaten Biaya. Demikian. Iya Bapak, di pedalaman Anda mengunjungi berbagai komunitas suku yang ada di Papua. Bagaimana Anda melakukan komunikasi pendekatan dengan mereka ini Pak? Ya, awalnya kami melakukan pendekatan dengan masyarakat di Kabupaten Biaya, Papua, pertama-tama melalui kepala suku. Dari kepala suku lah kami mendapat petunjuk bagaimana cara kita harus masuk ke masyarakat, kemudian dari kepala distrik dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Lewat itulah kami mencoba masuk ke masyarakat, juga didampingi dengan putra daerah sebagai juru bicara atau terjemah, karena rata-rata masyarakat di Kabupaten Biaya bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa daerah, sehingga untuk kita masuk dengan bahasa Indonesia agak sulit. Hanya kita menggunakan terjemah dari putra asli daerah Biaya. Demikian. Bagaimana Anda bisa membuat antusias anak-anak untuk bersama-sama belajar membaca, Pak? Seperti kehadiran Bapak selalu dinanti, seperti itu. Bagaimana Pak ceritanya? Ya, awalnya kita selalu turun ke masyarakat, bertemu dengan anak-anak. Kita selalu dengan humanis menyapa mereka sambil senyum, melakukan pendekatan dengan membawakan bingkisan, merupakan suatu alat untuk menarik perhatian mereka semakin dekat dengan kita. Karena bagaimanapun anak-anak ini adalah bagian daripada NKRI yang merupakan penerus daripada bangsa, pemimpin di daerah ini. Sehingga kami turun dengan penuh perhatian, melakukan kedekatan dengan mereka supaya mereka ini dengan polisi ada kedekatan. Mereka tidak takut. Kalau dulu-dulunya mungkin kurang pendekatan dari kepolisian, sekarang ini kami turun dengan pendekatan kasih sayang kepada mereka. Iya Bapak. Tidak hanya mendekati anak-anak suku pedalaman Papua, ternyata Bapak juga mengunjungi banyak sekolah dalam kegiatan kepustakaan keliling ini. Betul seperti itu, Pak? Ya, betul. Kami lakukan pendekatan kepada anak-anak, juga kepada sekolah-sekolah, di mana program Nemangkawi ada terdapat 6 program di dalamnya, salah satunya adalah CIPAR. CIPAR adalah Polisi Pergi Mengajar, di mana kami berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan mereka tentang wawasan kebangsaan, bagaimana kita menghormati orang tua, guru, teman-teman, dan juga bagaimana kita rajin membantu orang tua di rumah. Iya. Sekaligus. Baik Bapak. Nah, terlihat dari visualisasi yang ada ini, Bapak melakukan strategi belajar sekaligus bermain kepada anak-anak sekolah yang Anda kunjungin. Apa yang melatar belakangi strategi komunikasi Bapak lakukan seperti ini, Pak? Ya, yang melatar belakangi ini adalah anak-anak ini kan kalau kita awalnya berkunjung ke mereka, mereka jauh. Sehingga kita bagaimana caranya berupaya untuk melakukan pendekatan dengan mereka, yaitu dengan belajar dan bermain. Sehingga trauma-trauma yang ada di dalam diri mereka itu hilang. Yang ada adalah polisi dengan anak-anaknya adalah saudara atau anak dengan bapak. Demikian.
Betul Bapak. Dari kegiatan Bapak banyak sekali pelajaran tentang arti persatuan dan kebinekaan. Beberapa permainan seperti puzzle Garuda coba disusun oleh anak-anak. Apa yang mendasari Bapak untuk memberikan materi pelajaran seperti ini? Ya, untuk mengenalkan kepada mereka bahwa mereka ini adalah anak-anak Papua yang merupakan bagian daripada NKRI, menanamkan wawasan kebangsaan di dalam diri mereka untuk belajar mencintai negaranya sendiri. Demikian. Iya, para pimpinan suku dan kepala sekolah mengapresiasi kegiatan ini. Selama ini adakah kendala teknis dalam penyediaan buku atau alat tulis dan properti lainnya sehingga menjalankan kegiatan perpustakaan keliling ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, Bapak? Selama ini untuk pengadaan buku dan alat tulis, kendala tidak ada karena semuanya ada dukungan dari Polda Papua dan program Demangkawi dan juga dari Bapak Kapolres DIY, sehingga semua tercukupi. Hanya buku yang kita adakan masih dalam jumlah terbatas karena program kegiatan ini yang kami laksanakan baru pertama kali. Sementara juga kami belum sempat menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten DIY. Demikian. Ya, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya bagi warga Papua tentang literasi baca pada anak usia dini? Ya, pesan kami dari sebagai kepolisian di daerah ini bahwa bagi Bapak Ibu di kabupaten ini janganlah memberikan pembatasan kepada anak-anaknya untuk belajar karena mereka adalah bagian daripada daerah ini dan juga calon-calon pemimpin bangsa ini, bahkan daerah ini. Sehingga kalau dibatasi bagi mereka untuk belajar dan membaca, maka wawasan mereka tidak akan berkembang. Demikian. Betul sekali, terima kasih. Kita langsung ke Kapolres DIY, Bapak AKBP Herzoni Saragi. Anda sering terjun langsung dengan para anggota Polres DIY dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Apa yang menjadi motivasi Bapak melakukan hal ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi adapun motivasi dan juga tujuan saya untuk terjun langsung mendampingi anggota saya adalah yang pertama sekali saya mau mengaplikasikan ataupun meneruskan program yang sudah digariskan dari pihak Polda, dalam hal ini Satuan Tugas Demangkawi. Sub programnya yaitu Polisi Pergi Mengajar. Sementara dari pribadi saya sendiri, saya merasa bertanggung jawab terhadap generasi muda yang ada di Kabupaten DIY, umumnya di Provinsi Papua. Karena, mohon maaf, kami di Pegunungan Tengah Papua masih terbatas, baik terkait masalah ilmu pengetahuan dan juga hal-hal lain. Jadi harapan saya dengan Polisi Piajar ini bisa menyentuh langsung tumbuh kembang daripada calon-calon generasi penerus bangsa, khususnya dari Kabupaten DIY, Provinsi Papua. Iya Bapak. Polres DIY mengadakan program Polisi Piajar seperti Bapak tadi sebutkan. Seperti apa sih Polisi Piajar ini, programnya mengajari anak-anak sekolah usia dini atau usia berapa dan seperti apa kegiatannya, bisa jelaskan Pak? Baik, terima kasih. Untuk subprogram Polisi Piajar itu sebelumnya kan breakdown daripada Satgas Demangkawi, yaitu operasionalisasi Bimas Noken. Jadi bukan cuma Polisi Piajar, tapi ada juga program-program lainnya. Khusus untuk program Polisi Piajar, itu sub kegiatannya diantaranya ada belajar sambil bermain, dan juga belajar bersama Pak Polisi, juga trauma healing. Adapun yang kami laksanakan di sini yaitu perpustakaan keliling. Jadi bagian daripada yang lebih besar lagi itu yaitu perpustakaan keliling yang kita laksanakan. Itu kita menyentuh kepada sekolah-sekolah yang ada di seputaran Kabupaten DIY yang bisa kita jangkau lewat darat, karena ada beberapa distrik atau kecamatan yang tidak bisa dijangkau lewat darat. Begitu. Dan Anda membawa buku dan membagikan bingkisan kepada anak-anak saat mendampingi anggota polisi dalam giat Polisi Piajar ini, Bapak. Mengapa seperti itu dilakukan? Baik, kalau untuk bingkisan itu sifatnya stimulus. Jadi artinya untuk mendekatkan mereka dulu kepada kita, sehingga buku-buku yang kita bawa nanti kita sampaikan kepada adik-adik untuk dipilih mana yang jadi minat mereka. Jadi kita awali dengan bingkisan, kemudian kita sampaikan buku-buku dan juga kita sampaikan isi daripada buku-buku itu dan mereka tertarik, sehingga disitulah terjadi interaksi antara
kami sendiri dari pihak kepolisian dan kepada adik-adik atau anak-anak di kabupaten kami. Iya, betul. Baik sekali. Bapak, apakah dukungan yang diberikan kepada personil anggota Polres Deiyai dalam tugasnya melayani masyarakat itu apa, Pak? Support dan dukungannya dari Kapolres? Baik, dari saya sendiri, saya tekankan sama anggota, jadi saya dukung penuh terkait masalah pelaksanaan yang polisi Piajar ini. Artinya, dari saya sendiri, saya tidak fokus kepada anak-anak, tapi kami menyentuh semua elemen masyarakat. Jadi bukan cuma ke tokoh-tokoh masyarakat, tapi juga ke anak-anak muda dan juga anak-anak. Seperti itu. Jadi kami dukung penuh. Tentunya. Dan terakhir Pak, harapan Anda kepada para personel Polres Deiyai dalam melakukan pelayanan pada masyarakat itu apa Pak harapannya Pak ke depannya? Harapan saya sebagai Kapolres, supaya anggota ini lebih dekat lagi ke masyarakat. Jadi jangan membuat jarak dengan masyarakat. Harapannya dengan demikian, mereka akan lebih terbuka lagi untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada kami. Dan juga karena polisi sebagai pengayom dan pelayan di masyarakat, dengan harapan anggota bisa langsung memutuskan atau membantu masyarakat yang menyampaikan keluh kesahnya itu, seperti itu. Iya, terima kasih Bapak Kapolres Deiyai AKBP Herzoni Saragi dan Ibda Frans Maraya, Kasat Binmas Polres Deiyai Polda Papua yang telah berbagi kisah inspiratifnya di program Presisi Inspiratif. Salam presisi Bapak, selamat menjalankan tugas kembali. Terima kasih. Ya, pemirsa, kisah inspiratif lainnya akan hadir di segmen berikutnya adalah kisah dari Bribka Suharno, anggota Babin Kaptipnas Polsek Mana Polres Bengkulu Selatan. Berinovasi menggerakkan SDM kreatif desa yang berimbas pada pertumbuhan perekonomian warga melalui tanaman hidroponik. Kisah inspiratifnya sesaat lagi usai jeda berikut ini.